Saudara masih siap belajar Bapak Ibu? Siap. Amin. Amin. Saya nggak janjian dengan Bapak Fendi, tapi ada kemarin sebenarnya saya coba mau berniat menghubungi beliau. Beliau mau sampaikan apa gitu. Tapi tadi waktu saya dengarkan Roh Kudus, saudara, ini nyambung banget dengan apa yang nanti akan kita belajar sama-sama. Matius 4 ayat 1. Ini saya nggak tahu kenapa hari-hari ini saya lagi merenungkan ini Bapak Ibu. Ini mungkin khotbah atau sharing firman yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar cukup sering, yaitu tentang pencobaan di padang gurun. Kita tahu bahwa beberapa hari atau beberapa waktu terakhir kita sedang dibukakan dengan 3 hal roh spirit yang mencoba menghentikan, dan dalam nama Yesus kita tidak terhentikan. Amin Bapak Ibu. Dan tiba-tiba kayak Tuhan tuh bicara ini rules of 3, kayak bicara tentang 3 hal. Kita tahu Tuhan kita Bapa, Putra, Roh Kudus, kita roh, jiwa, dan tubuh. Tapi juga di Alkitab dikatakan ada keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dan hari ini waktu saya tanya Tuhan tuh bilang begini saudara. Ini kalau 3 hal ini yang dihadapi Tuhan ketika dia penuh Roh Kudus, berarti ini bukan hal yang sepele Bapak Ibu. Ini bukan hal yang sepele, ini bukan hal yang receh. Saya gak tahu jujur, waktu saya coba belajar dengan segenap yang saya tahu, Tuhan cuma giring gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan, Roh Kudus menuntun. Dan anehnya begini Bapak Ibu. Justru ketika Roh Kudus turun ke atas hidup saudara dan saya, Tuhan seperti perlu menunjukkan saudara di hadapan iblis. Saudara dan saya jadi display. Amin Bapak Ibu. Justru gini, ketika Yesus setelah dibaptis dan dapat pernyataan, dapat pewahyuan, dan Tuhan sengaja membiarkan saudara dan saya untuk dicobai, untuk dites dan sebagainya. Dan waktu saya baca ini dan renungkan, dan ini yang Tuhan mulai bicara. Saudara, kita tahu ada 3 hal. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Ayat kedua sih sebenarnya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ada kata akhirnya laparlah Yesus. Saudara, biar bagaimanapun ada satu titik akhirnya kita lapar. At the end ada hal yang pertama, kelaparan yang bukan daripada Tuhan datang menghampiri. Dan gak cuma menghampiri, justru menyerbu saudara. Dan ketika itulah datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Kita tahu setiap pertanyaan selalu dimulai dengan jika engkau anak Allah. Saudara, kemarin itu saya dengerin semua yang disampaikan waktu hari Sabtu ya, hamba Tuhan, Ibu Panglima juga sampaikan. Ada kalimat yang buat saya jujur aja nih kayak gini. Saya ngerenungin lah. Di atas kita ini ada begitu banyak pengurapan, perjanjian, ketetapan, hukum dan sebagainya. Betul saudara? Dan pertanyaan kan selalu begini. Waktu kita nggak dapat apa-apa, pertanyaan yang sering muncul adalah begini. Katanya ada perjanjian di atas hidup. Katanya ada ketetapan di atas hidup. Jadi pertanyaan itu nggak cuma sekedar ini. Jikalau engkau anak Allah, nggak cuma itu ternyata. Tapi selalu mempertanyakan semua yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Dan hari-hari ini tanpa kita sadari, saya nggak tahu ya Bapak Ibu gimana. Tapi seperti itu yang coba ditanya ulang. Kalau benar-benar perjanjian kelimpahan itu ada atas hidupmu, kenapa lo miskin? Kan sering kali begitu ya. Kalau benar dia Jehovah Rafa, kenapa gue sakit atau keluarga saya sakit? Dan seringkali kayak dikasih paradoks dalam hidup kita. Kalau benar Roh Kudus turun ke atas hidupmu, kenapa saya masih susah? Saya percaya dari pihak Tuhan, Tuhan ingin kita hidup dalam kelimpahan. Amin Bapak Ibu. Selalu masalahnya di kita, enggak di Tuhan. Nah waktu saya baca gini.
Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ada sebuah keadaan di mana kita akan dihadapkan kepada yang sangat dasar, yaitu kebutuhan. Dan waktu saya doa Tuhan, kebutuhan ini bicara apa? Ini gak cuma tentang roti saja Bapak. Kalau kita tahu bahwa roti ini bicara kebutuhan yang sangat dasar, kita tahu berapa waktu lalu Pak Sugi ajarin tentang basic need. Ternyata di akhir zaman ini ada kondisi di mana saya dan saudara akan dibenturkan kepada yang paling basic sebenarnya. Dan ujungnya begini, pilih kebutuhan atau Tuhan. Nah ini gak gampang, gak segampang saya ngomong sejujurnya. Nah waktu saya baca lagi, Tuhan tuh cuma bilang gini, Yesus tuh jawabnya cuma sederhana. Ada tertulis, apakah manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kita coba lihat bagian firman Tuhan. Ayat ini sebenarnya muncul di perjanjian lama. Mari buka Ulangan 8 ayat 3. Ada kitab ulangan, kalau tadi Pak Fendi bilang, seperti ada berulang-ulang. Dan menurut saya Yesus tuh khotbahin ulangan di perjanjian baru ya. Banyak khotbah ulangan di perjanjian baru. Saudara kalau dikasih ulangan jangan nolak. Ya, amin. Ya, anak-anak sekolah ulangan itu penting. Ulangan. Ayat 3 gini saudara. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalau di ayat di atasnya persis Tuhan bilang gini, di padang gurun selama 40 tahun ini Tuhan tuh mencobai dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ada satu kondisi Tuhan seperti haus peras, membiarkan engkau dan saya diperas habis untuk ngelihat yang paling tersisa di hidup kita nih apa? Tuhan atau kebutuhan. Saudara, kemarin tuh saya lagi kumpul lah sama teman-teman SMA saya. Ada salah satu yang ini pelayanan oke banget lah. Tapi sampai satu titik dia jobless, dia kehilangan pekerjaan. Dan ditanya gini, kamu gak ada kerjaan? Iya, oke. Kalau kamu butuh uang, kamu mau kerja apa? Dia jawabnya begini, gak salah sih menurut saya mau kerja sesuai dengan kompetensi saya. Oke, masalahnya berapa lama kamu bertemu dengan yang sesuai dengan kompetensi kamu dan kamu bisa kerja? Ya saya kan berusaha. Lalu waktu kita ngobrol gini, lu tuh masih belum desperate gitu. Lu masih belum desperate. Kalau kamu desperate, maka apa aja yang dikasih mau terima. Saya masih ingat saudara, waktu saya SMA, saya itu gak punya uang buat bayar SPP. Dan tiba-tiba ada teman saya nawarin gini, kamu butuh uang? Iya, ikut gue yuk, ngapain? Loper koran. Jadi saudara saya ini pernah lah, 2 minggu lah loper koran. Loper koran tuh gini loh, bukan yang agen yang tiap pagi, enggak. Ini yang jam 2 pagi saudara. Jadi saya tidur di atas tumpukan pos kota gitu ya. Jam 3 pagi kita datang ke... Tahu gak kenapa Bapak? Karena saya desperate, gua butuh duit. Makanya I will do anything. Saya akan lakukan apa aja. Nah masalahnya begini. Yang membuat kita desperate itu Tuhan atau roti. Nah ini persoalan sebenarnya. Dan sejujurnya gini, iya ya. Yang membuat kamu desperate Tuhan atau posisi gitu. Kamu desperate akan dianggap, diangkat, dilihat orang, atau kamu desperate apa aja yang Tuhan bilang, udah kamu gak dianggap, enggak. Kalau Tuhan bilang kamu duduk yang paling belakang, kalau Tuhan bilang gak usah, istilahnya Tuhan taruh dimanapun asalkan itu yang Tuhan ngomong gitu ya. Tuhan bicara, lu mau gak gitu? Nah masalahnya banyak dari kita gitu. Belum desperate banget tentang apa yang Tuhan bicara. Kita masih desperate apa yang kita pengen, bukan apa yang Tuhan mau. Nah ini akan sangat berbahaya Bapak Ibu. Sejujurnya akan sangat berbahaya. Kalau saya jujur dengan saya desperate-nya apa sih? Ya saya desperate-nya pengen kaya gitu.
Saya desperate-nya pengen diberkati Bapak Ibu. Salah nggak diberkati? Nggak salah. Ya, bahkan beberapa hari lalu Ibu Panglima bilang ini, kalau level pemimpin lo belum diberkati, belum kaya, ada yang salah dengan hidup. Hari itu saya pulang dengan ini, Tuhan apa yang salah di gua? Yang salah adalah keinginanmu mau jadi kaya, bukan keinginanmu ngejar Tuhan. Saudara, kalau Tuhan jadi satu-satunya yang desperate dalam hidupmu, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Amin Bapak. Dan ketika masalahnya gini, masalah bukan Tuhan gak mau berkati Roy gitu. Masalah waktu Tuhan berkati Roy, hatinya Roy itu masih akankah masih tetap Tuhan atau kebutuhan? Tuhannya paling belakang, depannya kebu gitu ya. Jadi kebutuhan gitu ya, bukan Tuhan. Tadi pagi iya ya Tuhan, benar ya. Saya masih butuh apa hari-hari ini? Masih butuh dianggap, masih butuh dihargai, masih butuh dilihat keren. Nyiapin firman khotbah yang baik, didengar dan orang lain diberkati. Itu desperate-mu kan gitu. Dan justru itu yang hari-hari ini yang iblis tuh akan hembuskan. Satu sisi Roh Kudus menghembuskan kebenaran, tapi iblis juga menghembuskan sesuatu. Dan mari belajar kita kenali hembusan mana Bapak Ibu. Karena di poin di mana Yesus dipenuhi Roh Kudus, hembusan dari pihak musuh juga datang Bapak Ibu. Dan itu yang di akhir zaman ini, kalau di 1 Yohanes 2 dibilang, itu nggak datang dari Bapa. Dan anehnya Bapak Ibu, nanti kita baca ayat. Semua yang dihembuskan dari pihak musuh ini ujungnya membuat kita kehilangan kehidupan. Nggak menghidupkan apapun. Dan hari itu waktu saya dengar teman saya cerita, dia belum desperate banget saudara. Dan Tuhan tuh ngomong gini, seberapa kamu desperate sama aku nah? Itu menentukan kamu bisa lewati ini, bisa tetap mencintai Tuhan. Bahkan ketika berkat itu datang dalam hidupmu, hatimu gak bergeser sedikit. Saudara, saya jujur saudara, di keluarga saya ini secara warisan jasmani, wah keren saudara. 4 tingkat di atas saya, itu zaman itu udah punya kuda ya. Kakek buyut saya ini udah punya kuda, tapi di saya nggak ada kuda saudara ya. Jadi zaman itu orang punya kuda itu udah orang kaya banget. Turun, nyampe di saya, nyampe di keluarga. Sejujurnya gini, Tuhan mana gitu. Hari itu saya didoain juga, jatahmu besar, jatahmu besar. Dan kok ya belum ada gitu. Nah, persoalan bukan Tuhan yang gak mau berkati ternyata. Saya percaya begini, ini saya ya. Ada banyak bagian dalam hidup saya yang Tuhan harus rontokkan. Supaya gini loh, kamu makan mana atau kamu makan sesuatu yang tidak kamu kenal, selama itu datangnya dari aku kata Tuhan, itu cukup istilah. Nah tapi sekali lagi kita seringkali mengejar yang kita mau. Dan persoalannya begini, semua orang lapar dikasih makan aja, makan apa aja dia makan. Bener gak Bapak Ibu? Nah yang kedua yang Tuhan ingatkan begini, waktu kamu lapar, apakah kau membiarkan aku yang paling dalam di hatimu atau apa yang kamu mau? Karena begitu engkau tetap pelihara yang kau mau, maka ketika di titik di mana Tuhan sepertinya gak kasih apa-apa dalam hidupmu, dan apa yang dunia mulai tawarkan, engkau akan makan. Saudara, apa yang kita makan hari-hari? Roti atau Tuhan? Saudara, di Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Tetap Tuhan pengen gini, nah buat aku, maukah kamu hidup lewat apa yang kukatakan? Saudara, kalau misalnya hari-hari ini Tuhan bilang, buat usaha A, buat usaha B, oke, jalannya. Tapi hiduplah karena bukan hidup karena apa yang kita, seringkali ini beda tipis Bapak Ibu. Yang kita mau, kita coba cocok-cocokin sama yang Tuhan. Ya, sekian tahun lalu waktu saya belum menikah saudara ya. Ada istri saya gak di sini? Oh, gak ada. Saya itu susah atau lama banget karena terlalu banyak pilihan. Terlalu banyak mencoba mencocokkan ya. Apa yang saya mau dengan, nih kayaknya Tuhan ngomong di sini. Saudara, sampai benar-benar mentok, tok habis baru saya bicara Tuhan. Sebenarnya kau mau kasih jodoh yang mana? Lalu Tuhan bicara, nih, oke. Bersyukur saudara, bersyukur lah. Saya punya pemimpin yang ngajarin sampai habis-habisan gitu. Nah saya anehnya gini, waktu saya coba
Saya pikir saya udah mentok habis gitu ya. Hari itu saya datang ke pemimpin saya, Miss Iren. Miss Iren, saya udah tahu saya mau nikah sama siapa. Loh, Miss Iren kaget. Siapa? Saya sebutlah nama istri saya. Calon istri saya waktu itu. Saya berpikir jawaban beliau kan, oke, puji Tuhan, ajaib enggak. Tiba-tiba beliau tuh nanya gini, lo yakin kamu menikah? Jangan-jangan Tuhan panggil kamu selibat seumur hidup. Waduh, mati. Ini udah niat sungguh-sungguh loh, masih diajar lagi. Tapi akhirnya beliau bilang, oke, kalau kamu berani, kamu tanya sama Ibu Panglima, bener gak jatahmu nikah gitu. Percayalah saudara, saya gak berani nanya. Tapi beliau yang atur pertemuan hari itu dan singkat cerita. Kalau itu yang dari Tuhan Bapak Ibu ya, saya hitung ya, saya dari mulai menyatakan suka gitu ya. Ini konyol banget Bapak Ibu. Saya ini udah lama gak pacaran. Saya habis ngadep ibu, terus saya tanya, Bu abis ini saya gimana? Ya lo dateng ngomong sama orangnya. Gimana cara Bu? Bu ngetawain saya, lo emang gak pernah pacaran? Terakhir sekian tahun lalu. Saya lupa singkat cerita ada. Tapi ini yang terjadi, kalau Tuhan yang ngomong, semuanya direkayasa. Percayalah Bapak. Dari saya nyatain suka, maukah kamu jadi istri saya? Sampai nikah itu cuma 6 bulan. Saudara. Padahal hari itu saya harus melewati papa saya dipanggil Tuhan. Dan hampir gak jadi nikah. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan mencukupkan semua kebutuhan tadi. Waktu saya putuskan percaya dengan Tuhan. Saudara, ada satu bagian di 6 bulan itu, saya ingat itu di Semarang. Hari itu kita masih ada ibadah di Semarang dan ada sekian pintu gerbang yang dibuka dan semua biasa lagi. Tanya Tuhan masuk gerbang mana. Hari itu saya masuk gerbang mempelai Bapak Ibu ya. Karena judulnya Unstoppable, terobosan, pintu gerbang terobosan lah saya. Model kayak saya ini, saya nggak akan pernah berani duduk barengan dengan mempelai. Itu bukan saya banget. Dan itu seperti nggak nyaman di hidup saya. Tapi hari itu dengan penuh, nggak tahu lah dilihat orang kali, oh masuk mempelai ini mungkin rada aneh gitu ya, bodoh lah gitu istilah. Tapi hari itu saya cuma bilang, Tuhan, Engkau bilang apa buat saya? Masuk gerbang ini, oke. Dan hari itu anehnya, saya pikir gerbang mempelai itu gini. Orang yang ngantri bakal sedikit dan cepat lewat. Ternyata hari itu gerbang mempelai banyak banget. Dan saya lama dan saya dilihatin orang saudara. Dan itu cukup membuat semua harga di saya rontok di bawah gitu ya. Roy mempelai. Dan ini yang terjadi di depan pintu gerbang mempelai. Pemimpin saya sudah nunggu saya dengan 2 balon hati saudara. Habis saya masuk gerbang mempelai, tiba-tiba 2 pemimpin saya, Pak Sugi dan Miss Iren bilang, lo kasih balon hati, lo datengin calon istrimu dan berlutut dan lo nyatain cinta. Itu bukan Roy banget Bapak Ibu. Ya saya ngerti plekmatisnya Pak Pendi. Iya sama saudara. Tapi percayalah oleh karena Tuhan saya menikmati jadi kepala sekolah ya. Saya juga gak tahu dulu jadi pengkhotbah, gak tahu Bapak Ibu. Saya orang yang sangat takut berdiri di depan umum. Tapi kalau Tuhan bicara dan Tuhan menyatakan sesuatu, maka terjadilah. Amin. Mari yang pertama gini, balik ke apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan bicara. Nah persoalannya seringkali yang Tuhan bicara juga bicara lewat pemimpin-pemimpin kita. Nah apakah kita mau sepakat dan percaya aja. Only believe. Dan itu 2 kata itu only believe itu 2 kata yang sederhana tapi ngejalaninnya waduh susah banget Bapak Ibu. Percaya gak Roy kalau aku mengasihi kamu? Maunya percaya Tuhan. Tapi rada susah. Tapi sekali lagi yang pertama. Mari pilih, dengarkan, hiduplah, jalanlah dengan apa yang kata Tuhan. Amin saudara. Maka kelaparan apapun yang coba menyerbu hidup kita. Gak akan pernah membuat kita bergeser. Amin. Hanya satu kelaparan akan Tuhan yang membuat kita bisa melewati. Yang kedua saudara. Yang kedua, ayat 6, ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, again Tuhan, iblis paradokskan semua status saudara dan saya. Jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Waktu saya tanya Tuhan ini apa? Mencobai Tuhan itu apa sih?
Bapak Ibu pernah coba ngerenung gak sih? Mencobai Tuhan tuh apa sih gitu? Saya coba baca-baca terjemahan. Yang lain bahasa Inggris pakai kata testing. King James Version pakai kata tempting, temptation. Apa ya Tuhan? Emang kita bisa cobain Tuhan ya? Waktu saya dengar, merenungkan, tiba-tiba Tuhan tuh cuma bilang gini. Nah kalau kamu dites, ikut ulangan, apa sih yang kamu mau? Ya maunya saya benar semua Pak, Tuhan gitu. Nah itu, mencobai Tuhan ada lagi. Ketika engkau pengen, apa yang menurut kamu benar, itu yang kamu dapat. Kebenaran diri sendiri. Jadi sederhananya gini, waktu saudara punya kebenaran diri sendiri, apa yang kau pikir benar harus terjadi, maka kita ini sudah mencobai Tuhan. Nah anehnya begini Bapak Ibu, kebenaran diri sendiri ini datang tuh bukan ketika saudara dan saya masih parah gitu enggak. Justru ketika kita dibawa naik. Saudara, waktu saya masih belum jadi apa-apa, saya sangat mudah mendengarkan nasihat. Tapi begitu saya mulai dibawa naik, rada susah nih, berat banget mendengarkan masukan. Betul atau betul saudara? Seringkali itu yang terjadi. Saya berdoa saudara, yuk kita sama-sama minta Tuhan, sekalipun mau di posisi apapun kau bawa kami naik. Biarkan kami tetap punya telinga. Biarkan kami punya hati yang gak kebenaran diri sendiri saudara. Saudara, waktu saya jadi pemimpin, maka sangat susah, tidak mudah untuk saya diatur ternyata. Karena ngerasa udah jadi pemimpin. Ketika saudara mulai diberkati, saudara mulai ngatur pemimpin bahkan. Bahkan mulai ngatur Tuhan. Benar atau benar? Ini persoalan saudara. Ada sebuah kondisi di akhir zaman. Ketika engkau dan saya ini bahaya. Setelah engkau menikmati apa yang menjadi Tuhan berkati dalam hidup kita. Tiba-tiba ada sebuah kondisi begini. Oke, kamu udah punya semua yang kamu doakan. Masalahnya, masihkah engkau punya telinga, punya hati mendengarkan Tuhan? Kalau yang pertama tadi gini, hidup dari apa yang Tuhan bicara. Tapi ada satu level berikutnya. Bahkan apa yang Tuhan bicara, kita ngerasa Tuhan, boleh gak kali ini Tuhan dengar saya bicara? Berapa banyak dari kita pengennya Tuhan dengerin kita, bukan kita dengerin Tuhan. Saya adalah salah satu orang yang kayak gitu. Tuhan kalau nanti khotbah ibadahnya begini, saya khotbahnya begini aja Tuhan. Saya coba buat Tuhan dengerin saya. Dan saya berusaha untuk kan bagus Tuhan. Saudara kalau misalnya kalau Bapak Ibu, saya pernah berapa kali lah ya, diminta khotbah di depan orang kaya. Pengennya apa Bapak Ibu? Khotbahmu, sharingmu menyenangkan mereka dan ujungnya apa? Dapat duit gitu loh. Betul gak? Dan hari itu saya harus gini, Tuhan maunya apa? Oke, ya kayak saya tahulah hati saya Tuhan. Dan saya untungnya ya hari itu ya Roh Kudus menuntun saya. Khotbah apa adanya. Tegur-tegur gak diundang lagi ya gak apa-apa gitu. Dan ya gak apa-apa. Dan buat saya gini, ya sekali lagi Tuhan. Biarkan hati saya ini masih mau dengerin Engkau. Bukan Tuhan dengerin saya. Dan justru ini terjadi ketika saya dan saudara mulai dibawa naik. Dan berapa banyak orang di ketinggian, yang tadi dikatakan spirit Babel gitu. Di ketinggian orang merasa gak butuh nasihat. Orang merasa saya cukup baik. Ya, saudara berapa hari lalu saya ngobrol sama beberapa guru. Saya tanya nih, ini deep talk asal-asalan ya, deep talk di jalan lah, bukan deep talk saya rencanakan. Kalau kamu ditegur, pengennya ditegur gimana? Kalau bisa sih 4 mata. Semua pengen begitu ya Bapak Ibu ya. Setuju gak? Setuju? Setuju. Ya, dulu ya dalam nama Yesus sekarang. Ya. Sekarang, masa kalau kayak model saya nih, kalau bisa kan ditegurnya 4 mata. Kalau pengennya begitu ya. Tapi aneh. Bukan aneh sih, ini saya tahu Tuhan ini bikin gara-gara supaya gini. Setiap kali saya ditegur, momen-momen yang paling gak enak tuh ketika saya ditegur di depan guru, di depan orang banyak, dan itu nunjuk. Dan itu buat ngasih tahu betapa saya ini masih suka dibenarkan. Dan kalau Tuhan biarkan itu terjadi, itu artinya Tuhan masih baik banget sama kita. Ya. Kalau enggak, ujungnya kita akan menjadi bodoh. Kita akan menjadi bodoh dan miskin dan binasa. Bapak Ibu, saya berdoa
Biar ini jadi perenungan kita sama-sama. Kalau Tuhan harus menegur di depan umum, di depan orang banyak, menyatakan ketelanjangan kita dan sebagainya, itu ternyata obat yang paling baik, saudara. Makanya Alkitab bilang ini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara pengennya dielus-elus tapi binasa, atau pengennya dibongkar tapi hidup? Kalau ngomong memang mungkin mudah ya, pengennya dibongkar tapi hidup. Kalau bisa gini, Tuhan pengennya dielus tapi hidup. Gak ada ternyata. Ayatnya gak bilang gitu. Ditegur, relakan dirimu dihajar, dan hidup. Tapi anehnya begini, saudara coba. Kita buka di 2 Tesalonika 2. Saya coba. Ayat 3, saudara. Ayat 3. Ini tiba-tiba Tuhan bicara begini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Bapak Ibu, orang tersesat ternyata bukan tiba-tiba tersesat. Dia beri dirinya disesatkan. Ini loh Alkitab. Berapa banyak dari kita tanpa kita sadari, kita memberi diri kita dibelokkan oleh kebenaran diri sendiri. Dan persoalannya ini yang menyerang di akhir zaman. Dan mari Bapak Ibu, jangan biarkan dirimu disesatkan. Jangan beri dirimu disesatkan. Beri dirimu dididik, dihajar, diomelin, dikasih tahu, dimaki-maki lebih baik. Saudara, saya ini bukan orang yang suka dimaki-maki, tapi percayalah, saya butuh itu ternyata. Saya butuh itu. Satu kali saya habis khotbah, tiba-tiba saya dipanggil oleh Bu Ruth. Ingat saudara, beliau emang keren banget ya. Beliau gak maki-maki saya, cuma 1-2 kalimat yang pelan, nadanya dalam, nancep. Dan beliau bilang gini, gua gak pengen lihat lo kabur dari grand room ya. Awas lo kabur dari grand room. Dan saudara, saya setiap kali masuk grand room hari itu ya, saya natap wajahnya tuh udah kayak Tuhan, gua kabur aja itu. Saya malah lebih takut sama Bu Ruth daripada Bu Iin loh. Saya gak tahu kenapa, saya gak ngerti. Saya gak tahu kenapa ya, mumpung orangnya sedang tidak ada di sini gitu ya. 2 minggu gitu. Tapi setiap kali beliau bilang gini, oh lo khotbah ini lo gitu, gue pengen denger. Setiap kali saya ngomong itu beliaunya gak ada setiap kali itu. Tapi saya percaya lagi nih, kadang-kadang butuh itu sih, butuh dimaki saudara. Ya, butuh dimaki. Saya tahu ini gak gampang, dari seorang pribadi kayak model saya. Tapi saya tahu gitu, Tuhan, kalau itu yang bisa bikin saya hidup, do it. Lakukan. Lakukan aja lakukan. Dan gak enak sih saudara. Tapi itu yang bikin minimal. Tuhan masih kasih saudara dan saya stay alive, masih hidup gitu. Saudara kalau masih sakit berarti sudah masih hidup ya. Kalau udah gak sakit, beku, bahaya. Nah. Dan waktu saya tanya Tuhan ini gimana? Biarkan dirimu dididik. Biarkan dirimu dididik. Didik. Biarkan dididik. Itu yang membuat kamu bisa dengan sangat ajaib melepaskan kebenaran dirimu sendiri. Ya. Yang terakhir saudara, yang gak lama-lama yang terakhir. Terakhir Tuhan dibawa oleh iblis ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahan. Ada satu titik, ini akan lebih mengerikan lagi sebenarnya. Tuhan atau seperti gini, kayak Tuhan membiarkan iblis menawarkan semua yang paling top. Dan syaratnya cuma satu, sembahlah. Lalu Yesus bilang, ada tertulis, enyahlah. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, kau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Waktu saya tanya Tuhan, oke, saya tahu Tuhan, ini nyembah. Lalu tiba-tiba Tuhan ngajarin begini. Nah, cek apa mesbahmu. Cek apa mesbah. Saudara, kita tahu beberapa waktu ini Tuhan ajar kita lagi tentang mesbah. Ternyata ada mesbah yang kotor, saudara. Ada mesbah kepada dewa-dewa asing. Ada mesbah kepada kekayaan. Ada mesbah kepada apa yang kita ingin. Dan di titik terakhir, ujungnya begini. Mesbahmu apa? Apa kamu mencium? Kata penyembahan itu kan, salah satu diambil kata dari kata proskunium, mencium. Apakah kau mencium kekayaan, mencium uang, mencium posisi, mencium apa yang
desperate-mu yang paling dalam. Engkau biarkan itu dan kau ganti dengan Tuhan. Biarkan aku tetap mencium Engkau. Dan itu saya tahu gak mudah. Tapi itu yang menyelamatkan kita. Saudara, ketika Roh Kudus turun ke atas hidup kita, mau tidak mau, Dia harus membiarkan, sepertinya membiarkan, tapi Dia harus mengosongkan yang paling dalam untuk membiarkan Dia satu-satunya yang kita mau. Karena roh yang ada pada kita diingininya dengan cemburu. Kalau Tuhan masih cemburu sama kita, itu sangat baik. Tapi kalau Tuhan udah gak cemburu sama kita, bertobat. Tapi kalau hari-hari ini Tuhan cemburu sampai Dia harus memporak-porandakan istilahnya, mengacaukan banyak hal dalam hidup, itu baik. Kalau Tuhan harus mengizinkan Dia kacaukan bangunanmu demi kita, atau Tuhan dapat get attention dari hidup kita, itu baik. Dan biarkan pengenalan ini, pengertian ini yang membuat kita bisa lewati dan menang. Terakhir saudara, mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Biar kita tetap hidup karena kita memilih lakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kalau hari-hari Tuhan berkata, nak berdiri buat Indonesia. Saudara, kita nih sejujurnya dengan apa yang kita kerjakan, kita ini benar-benar buat dunia ini kita bodoh banget. Tapi apa yang dari dunia ini lenyap, sedang lenyap saudara. Dan satu-satunya yang stay alive, waktu saya dan saudara memilih tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya memutuskan Tuhan untuk yang kesekian kalinya pun, kalau kami harus berperang, berdiri, deklarasi, dan berkali-kali dikatakan harganya sangat murah, nah kalau cuma dengan deklarasi, I will do it. Setiap jam 6, jam 12, jam 18, deklarasi Yesaya 60. Saudara, kalau mau jujur, setiap kali alarm berbunyi, enggak setiap momen saya lakukan dengan segenap hati kok. Tapi saya buat gitu, Tuhan, gue mau setia deh. Mau lagi power, mau lagi gak ada rasa, mau lagi, pokoknya udahlah gue deklarasi dah. Gitu. Percayalah saudara, enggak setiap kali saya deklarasi Yesaya 60 tuh keluar dari iman. Kadang-kadang karena kewajiban kok gitu. Ya, tapi di jam-jam, di momen-momen ketika gak ada yang lihat, saya memutuskan, udah gue deklarasi aja. Mau Tuhan hitungnya gimana, pokoknya Tuhan gue mau setia. Tolongi saya Tuhan, tolongi saya. Dan bukankah itu yang membuat bangsa kita bertahan sampai hari ini? Saudara, saya dengar khotbah hamba Tuhan 10 tahun yang lalu, saudara. 10 tahun yang lalu. Tentang apa yang akan terjadi. Dan tahu gak Bapak Ibu, semua yang diprediksi itu lewat banyak loh. Kita tuh nahan banyak loh saudara. Beneran nahan banyak. Bapak Ibu pernah berapa kali dengar hamba-hamba Tuhan ya, waktu masih lengkap nih bilang, 7 tahun lagi ditahan. Saudara, kita ini udah, saya aja udah ngitung-ngitung ya, udah 10 tahun, 15 tahun kali lewat kali dari waktu yang ditetapkan. Terus kayak gini lah, nah kamu tahu gak kenapa? Setiap kerinduan hatimu, ketetapan yang kalian naikkan. Loh Bapak Ibu, bayangin ya, tahun 2020 kita buat penetapan, 7 tahun lagi. Nyampe 2022, 7 tahun lagi, 7 tahun. Nyampe 2024, 7 tahun lagi. Sampai iblisnya, bos apa, baru gue nyerah gitu ya. Sampai, saya sih ngeliatnya gini, asalkan itu membuat kita menyelesaikan destiny kita dan diangkat di awal, why not gitu. Kenapa enggak gitu. Amin gak Bapak Ibu? Mau 7 tahun lagi nanti begitu itu datang, kita udah di sorga gitu loh Bapak Ibu gitu. Amin saudara. Ini goblok-goblokannya lah gitu ya. Ini kemarin saya ngobrol sama Pak Luki, goblok-goblokannya. Gini. Oke nih misalnya Tuhan Yesus datang 2024. Bukan 2024. Rapture 2024. Misal. Lu bayar harga dari sekarang. Terus kalau nanti Tuhan Yesus gak datang, lo rugi gak? Ya enggak gitu loh. Coba lo tanya baik-baik. Kalau Yesusnya datang bener-bener rapture. Ayo coba. Iya, kalau Yesusnya bener-bener datang. Saudara-saudara ngerti gak? Gak ada yang salah, gak ada ruginya saudara dan saya dipaksa isi cawan dari sekarang. Ya, ada satu hamba Tuhan bilang gini, rapture itu cuma kayak wisuda Bapak Ibu.
Dan wisuda itu gak lama, kuliahnya lama. Bener ya Bapak? Wisuda itu cuma gini, tak gitu ya. Rapture itu kalau Alkitab bilang, dalam sekejap mata, naik. Untuk yang ngejar yang sekejap mata ini saudara. Saya ini coba nyadar ini. Untuk ngejar yang sekejap mata Tuhan perlu lakukan banyak hal. Tapi ayo. Kalaupun sekian tahun Tuhan segala macam gitu. Itu baik demi yang kita diwisuda lah istilahnya. Amin saudara. Amin. Siapa yang mau? Kita sama-sama.